Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar wa ba'd. Baik, hadirin sekalian muliakan Allah, alhamdulillah di kesempatan pagi yang baik ini kita masih dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mensyukuri nikmatnya, dan kita berada di bulan Dzulhijjah. Ya, hari ini mungkin adalah hari kedua ya di awal bulan Dzulhijjah. Berarti setiap kita kalau bisa manfaatkan sebaik mungkin hari-hari ini, karena Rasulullah bersabda, katanya, ma min ayyamin, ya, tidaklah ada hari-hari al-amalus salihu, amalan yang saleh ini lebih Allah cintai daripada amalan saleh yang dikerjakan di 10 hari yang awal di bulan Dzulhijjah. Sebagaimana halnya tasbih, tahlil, tahmid dan yang lain sangat Allah cintai. Bahkan pahalanya bisa jadi melebihi pahala di jalan Allah fi sabilillah. Kecuali kata Nabi SAW, satu orang yang pergi kemudian dia wajahnya tertutup dengan debu atau dia meninggal dalam keadaan sebagai syahid, tentu ini punya keutamaan atau maziyah yang berbeda. Ala kulli hal, di hari-hari ini juga yang terbaik adalah kita sedang berada di tanah haram ya. Kalau bisa ya, hari-hari seperti ini bukan sedang di sini, kita sedang ada di tanah haram, mungkin di Makkah atau Madinah. Nanti mendekati tanggal 8 kita berada di Makkah, datang di hari tarwiyah ke Mina, kemudian di tanggal 9 kita ke Arafah, kemudian malam tanggal 10 atau tanggal 9 malam habis maghrib kita berangkat ke Muzdalifah. Setelah itu tentu menyelesaikan manasik haji sampai nafar ya ula ataupun sani. Ala kulli hal, hari ini kita ada di sini dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di tahun-tahun mendatang untuk sampai di tanah haram ya, berhaji. Dan kita sudah tahu hukumnya dia adalah wajib, walaupun sebagian ulama menyebutkan umroh juga wajib. Pendapat yang lain umroh sunnah muakkadah sementara haji wajib. Dan sekali lagi bahwa kalau seseorang dia mengetahui dirinya bahwa dia belum bisa berangkat, maka kita maksimalkan hari-hari ini untuk memperbanyak ibadah. Karena ketika Allah berfirman wal fajr walayalin ashar, dan demi waktu fajar, walayalin ashar, dan malam yang 10, para mufassirin menyebutkan dia adalah ya 10 awal bulan Dzulhijjah. Sehingga tidak salah kalau mentafsir 10 siang yang afdal adalah 10 siang di awal bulan Dzulhijjah. Sementara 10 malam yang paling afdal adalah 10 malam di akhir bulan Ramadan. Nah, sehingga ikhwas sekalian, beberapa sunnah yang diperintahkan, pertama memperbanyak puasa. Jadi kalau bisa sih kita perbanyak puasa di 10 hari yang awal bulan Dzulhijjah.
Walaupun riwayat yang lain bahwa Nabi SAW puasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Yang kedua, ada puasa Arafah yang tadi kita sampaikan, puasa di tanggal 9 bulan Dzulhijjah yang diantara sejumlah faedah dimampunkan dosanya, katanya min sanatil madiyah wa sanah al-baqiyah, setahun yang lewat dan setahun yang akan datang. Dan kemungkinan jatuhnya di hari Jumat kalau di Saudi, di negeri kita nampaknya di hari Sabtu. Wallahu ta'ala alam. Ada di antara sejumlah alasan disebut haji akbar adalah haji di mana waktu Arafahnya bersamaan dengan hari Jumat. Jadi kalau sekiranya di Saudi hari Jumat adalah hari Arafah, maka sebagian sahabat berpendapat itu adalah haji akbar. Walaupun pendapat yang lain, haji akbar adalah haji yang dimaksud tanggal 10-nya, hari nahar. Dan itu diantara pendapat yang dirajihkan, dia adalah tanggal haji di musim haji. Sementara haji asghar dia adalah umrah. Terlepas dari khilaf ini, maka kita yang terbaik tentunya berada di Arafah, baik itu dari mulai hari-hari haji dari tanggal 8 ya di Mina sampai selesai, itulah yang terbaik. Jadi kalau disuruh memilih tanggal 9 memilih di Masjidil Haram atau di Arafah, maka yang lebih tepat dia milih di Arafah, karena Arafah dia haji. Jadi habis zuhur sampai maghrib kita ada di sini. Walaupun panas terik, misalnya tidak ada tendanya, itu jauh lebih afdal karena al-hajju Arafah. Maka sangat mengherankan kalau ada seseorang ketika dia berhaji sampai di Arafah, kemudian dia sia-siakan waktu yang ada. Seperti sebagian orang sibuk main handphone dan main game padahal di Arafah. Atau sebagian orang yang hari-hari ini kan dari misalnya ini tanggal kedua, misalnya 2 Zulhijjah, lalu dia sia-siakan waktunya. Sehingga para sahabat mengatakan, kalau seseorang dikasih kesempatan waktu yang afdal saja disia-siakan, maka apakah lagi waktu yang tidak ada afdalnya secara khusus, pasti dia akan sia-siakan. Seperti begini, di saat Ramadan, kenapa satu orang tidak lebih rajin ibadahnya? Kalau di Ramadan saja ibadahnya biasa saja, maka di bulan yang lain pun kecil kemungkinan dia akan lebih daripada ibadah di bulan Ramadan. Sama juga kalau seseorang di usia 40 tahun ke atasnya ibadahnya biasa saja, maka kecil kemungkinan dia ditambah usianya akan semakin baik, kecuali dikecualikan orang yang dapat hidayah. Makanya Ibnu Abbas ketika menyebutkan inna ahlal Madinah idza balagha ya 40 sanatan min umurih, sesungguhnya orang-orang Madinah kalau sudah 40 tahun usianya, mereka sibuk beribadah kepada Allah. Yastaghilluna fil ibadat. Nah, ini hadirin sekalian, ya sebagai pengingat saja buat kita, karena kita berada di ya hari-hari yang penuh fadilah. Oh ya, jangan lupa juga selain kita memperbanyak puasa atau tadi puasa Arafah khususnya, juga tentu kalau bisa sih berusaha kita berkurban di setiap tahun, termasuk tahun ini. Semoga Allah merahmati orang yang sampai menabung uang. Ya, dia seorang guru, gajinya tidak besar, tapi dia tabung sampai tahun depan, maksudnya tahun depan sekarang dia bisa beli kambing. Padahal mungkin dia orang yang cukup sulit menyisakan sisa uang supaya dia bisa menabung. Ala kulli hal, kurban diperintahkan karena Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah dan ya salatlah karena Allah dan berkurbanlah. Sehingga kurban para ulama menghukumi dia adalah fard atau wajib, walaupun sebagian yang lain menyebutkan sunnah muakkadah. Tapi zahirnya dalam ayat ini, sebagaimana penjelasan sebagian ulama usul,
dan sebagian tafsir karena apa? Fashalli li rabbika wanhar, maka sigotnya fi'il amr, maka dua-duanya wajib. Fashalli, salatlah, li rabbika, karena Allah, wanhar, dan sembelihlah. Yang kedua termasuk apa yang disampaikan oleh Ummu Atiyah, karena Ummu Atiyah mengatakan, katanya umirna an nakhruja ilal musalla, kami para wanita diperintahkan Nabi untuk datang ke tempat salat. Padahal kami ada yang haid, kami juga zawat al-hudur, para wanita yang dipingit, tapi disuruh datang ke tempat salat, menunjukkan bahwa salat Id hukumnya wajib, kata beliau. Jadi para ulama yang berpendapat wajib ini istidlalnya ini. Karena wanita yang haid saja disuruh datang ke tempat salat di lapangan, maka laki-laki yang tidak haid jelas diperintahkan. Alasan kedua, karena Nabi tidak pernah meninggalkan salat Id. Dan alasan yang ketiga, karena Nabi SAW, karena ayat ini sigatnya fi'il amr dan yadullu alal wujub. Dan alasan yang keempat, karena kalau Idnya itu di hari Jumat, maka salat Jumat boleh diganti dengan salat zuhur. Maka kaidah usulnya tidak mungkin menggeser yang wajib kecuali sesuatu yang wajib. Tidak bisa digeser yang wajib salat Jumat kecuali yang menggesernya sesuatu yang wajib. Jadilah salat Id wajib. Ini pendapat yang mengatakan wajibnya salat Id. Ada 4 alasan tadi. Tetapi jumhur menyebutkan salat Id sunnah, tetap sunnah, muakkadah. Termasuk juga bagaimana dengan kurbannya? Ya, kalau kita berpendapat kurban ini wajib, maka lakukan. Man istata'a, siapa yang mampu ya. Sama kayak haji. Saya kata ikhwas sekalian, saya ingin mengajak berkurbanlah walaupun dengan seekor kambing yang kecil. Insyaallah itu menjadi bagian yang sangat besar pahalanya. Dan jangan lupa bahwa di hari nahar bergabung di situ banyak keistimewaan atau mazaya. Salah satunya adalah tadi ada salat Id, ada penyembelihan, ada juga termasuk bagi yang berhaji tentu ada manasik haji yang lain, termasuk juga beberapa yang lain yang kita sudah ketahui. Tapi intinya kalau kita yang tidak berhaji, tanggal 9 kita puasa, kemudian di tanggal 10-nya berarti kita salat Id sekaligus menyembelih. Dan harusnya wallahu alam Idul Adha itu lebih heboh dari Idul Fitri. Cuma di negeri kita ini kayaknya juga ada malah sepi-sepi saja. Yang ramai Idul Fitri sampai orang pulang kampung. Mestinya yang pulang kampung itu Idul Adha. Baik, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Nuwasil ma qarana sabiqan, kita lanjut apa yang kita baca dari kitab ini, dari Ushul Iman atau juga Nubzatun fil Aqidah. Kita sudah sampai di bahasan tentang wadinul islamiyyu ya aqidatan wa syari'atan fahuwa kamilun fi aqidatihi wa syara'ihi. Islam itu isinya akidah dan syariah. Akidah keyakinan, syariah ahkam, hukum-hukum. Maka dari itu kalau ada orang yang mengerjakan ibadah tanpa akidah, maka tidak akan benar, nggak akan dia ikhlas. Seperti orang yang salat, dia kerjakan salat, tapi keyakinannya yang salah. Misalnya seorang menganggap salat seperti utang, akhirnya selesai salat dia bilang lunas. Maka tipe seperti ini bisa jadi tak akan dia pernah berusaha mencari bagaimana caranya agar salatnya khusyuk. Sebagian orang menganggap bahwasanya haji dalam rangka mencari gelar, maka ini salah keyakinan seperti ini. Maka dia berangkat haji, ya, dia mendapatkan kedudukan atau jah, maka ini bisa jadi hajinya tidak mabrur. Karena para ulama menyebutkan min alamati, ya, di antara ciri haji yang mabrur, ciri-cirinya pertama adalah ayakuna khalisan liwajhillah, la yuridu malan wala jaha.
Orang ini ikhlas karena Allah hajinya, tidak ingin kedudukan biar dibilang Pak Haji dan Bu Haji. Juga yang kedua, tidak ingin juga harta. Karena ada sebagian orang mengatakan di musim haji ini saya dapat uang sekian dan sekian. Apalagi sekarang ini, kasihan juga hari-hari ini. Visa Furoda belum keluar sampai sekarang. Nggak tahu hari ini mungkin. Orang kemudian ditawarkan bayar sekian juta lagi satu orang. Jadi mirip kayak jualan cabai tawar-tawaran. Kalau mau segini silahkan berangkat. Jadi berarti ada masalah dalam beberapa hal. Semoga Allah berikan jalan keluar. Tapi intinya jangan sampai niatan haji seseorang berbelok, yang tadinya lillahi ta'ala kemudian ada tujuan yang lain. Nah, yang pertama kata beliau, ya'muru bi tauhidillahi ta'ala wa yanha 'anil syirki. Islam itu menyuruh kita bertauhid dan melarang dari syirik. Ada huwal awwal. Kalau kita dakwahnya dakwah yang benar, kita akan selalu ajak orang bagaimana mentauhidkan Allah. Bukan karena harta, bukan karena ini, bukan karena apa saja. Sebagian orang kadang-kadang dakwahnya bukan ilallah, tapi dakwah ila nafsihi, dakwah ila taifatihi, dakwah kepada kelompoknya, dakwah kepada lembaganya termasuknya. Ini nggak boleh juga. Atau dakwah kepada hizb. Jadi dakwah ilallah, mengajak kepada Allah. Oleh karena itu, yang kita inginkan bagaimana orang bertauhid kepada Allah, wa yanha 'ani syirki, dan melarang dari kesyirikan. Yang kedua, wa ya'muru bis-sidqi wa yanha 'anil kadzib. Islam menyuruh kita jujur dan melarang dusta. Semua kejujuran itu didakwahkan dan diajarkan. Dakwah kita pun sama, harus dakwahnya dengan penuh kejujuran dan melarang dari dusta. Baik dusta kepada Allah, yang pasti Allah ketahui, dusta kepada Nabi. Sebagian orang mungkin ucapannya tidak berdusta, saya cinta kepada Nabi, tapi kelakuannya mendustai ucapannya. Sama dengan kita kadang-kadang meminta kepada Allah surga, tapi perbuatan kita ini kayaknya nggak pengen surga orang ini. Kalau dia ingin surga, harusnya kalau malam dia sholat malam, seharusnya dia rajin baca Quran, seharusnya dia tuh rindu dan tamak dengan pahala, semestinya dia jauh dari maksiat. Seharusnya orang ini hatinya selalu dipenuhi dengan iman dan seterusnya. Jadi kadang-kadang doanya minta surga, amalannya ingin neraka. Ini yang dikatakan sebagian ulama, kafa bil mar'i kadziban idzam tatasawwa baina qawlihi wa fi'lihi. Cukuplah seorang dianggap berdusta ketika tidak sama antara ucapan dan amalannya. Kemudian yang ketiga, wa ya'muru bil adli wa yanha 'anil jawr. Islam menyuruh kita berbuat adil dan melarang kita berbuat zalim. Wal adlu huwa al musawah baina mutamathilat wa tafriq bainal mukhtalifat. Kata beliau, adil itu adalah musawah. Kita ini selalu sama, bainal mutamathilat, di antara, jadi dalam segala hal ya, selalu kita berusaha untuk menyamakan. Ada orang, tidak ada orang, dia orang dekat atau orang jauh, adil itu ukurannya di atas Quran dan Sunnah. Kemudian juga termasuk bahwa sikap adil ini kepada musuh sekalipun, itu harus kita bersikap adil. Karena memang al-adlu termasuk cabang iman, sementara al-jawr itu termasuk cabang kufur. Dan Allah berfirman, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah. Jadi jangan sampai seseorang tidak berbuat adil, sehingga kezaliman di dunia tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah seseorang dilupakan di akhirat. Jadi semua kezaliman di dunia akan diadili nanti di pengadilan yang maha adil. Makanya yaumul qiyamah disebut dengan yaumul qiyamah,
hari akhir disebut dengan yaumul qiyamah itu dengan 3 alasan kata Syekh Utsaimin. Pertama apa? Disebut kiamat karena memang qiyamun nas min kuburihim. Manusia bangkit dari kuburan mereka. Itu yang pertama. Makanya hari kiamat disebut kiamat karena ini. Yang kedua alasannya adalah qiyamul adl wal jaza. Ditegakkannya keadilan dan balasan. Dan yang ketiga adalah qiyamul hisab. Ditegakkan hisab. Memang mirip dengan yang tadi. Qiyamul adl wal jaza, ditegakkannya keadilan dan ditegakkannya tadi balasan dan hisab. Ya, poin yang ketiga. Jadi saya ulang, yang pertama dibangkitkan manusia dari kubur mereka, dan ini terjadi pada tiupan yang kedua. Yang kedua qiyamul adl, ditegakkan keadilan. Lalu yang ketiga qiyamul hisab wal jaza, ditegakkan hisab, perhitungan, wal jaza, dan balasan. Makanya kalau kita lihat hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal ini, misalnya contoh ya, ketika Allah berfirman, katanya alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dijelaskan dalam banyak syarah dan tafsir bahwa yang akan dihisab kelak di akhirat termasuk kezaliman. Kezaliman ini ada banyak macamnya. Pertama, kezaliman kepada Allah Rabbul Alamin, bentuknya syirik. Yang kedua, kezaliman kepada Nabi SAW, bentuknya menyelisih sunnah Nabi. Kezaliman kepada orang tua, bentuknya uququl walidain. Kezaliman kepada keluarga, istri atau suami, bentuknya al-baghyu. Kezaliman dalam keluarga ini termasuk akan disegerakan siksanya di dunia sebelum di akhirat, ukubahnya maksudnya. Kemudian kezaliman kepada jamadat. Jamadat, barang-barang, juga ada kezaliman yang akan dihisab di akhirat. Jadi oleh karena itu Nabi SAW sampai mengikat cangkir yang hampir putus, dan ini perbuatan adil. Dan kita kadang berbuat zalim walaupun dia barang-barang yang mati, tapi nama kezaliman ini masih ada dan melekat kepada perbuatan tersebut. Termasuk misal zalim kepada binatang, bentuknya misalnya seseorang tidak memberi makan, kemudian juga sengaja mengikat dia sampai mati dan yang lain, atau menyiksa binatang ketika dia disembelih atau dibunuh. Ya, ini juga kezaliman. Nah, kezaliman kepada diri sendiri bentuknya adalah dosa dan maksiat. Oleh karena itu, ikhwas sekalian, secara umum manusia terbagi 3. Pertama adalah orang-orang yang yusari'una fil khairati biidznillah. Orang-orang yang dia berbuat kebaikan selalu lebih daripada kejelekan. Dengan kata lain, kalau ada perintah Allah yang wajib dan yang sunnah, dia kerjakan. Ini muslim yang paling baik. Kalau ada yang haram dan makruh, dia tinggalkan. Maka wala kita kepada orang-orang ini 100%. Semua perintah Allah yang wajib dan sunnah dikerjakan, semua larangan Allah yang haram dan yang makruh ditinggal. Kelompok kedua adalah muqtasid, orang-orang yang dia mengerjakan yang wajib-wajib saja, sementara yang sunnah-sunnah tidak dikerjakan. Atau dia meninggalkan yang haram-haram saja, sementara yang makruh-makruh jalan terus. Ini muqtasid. Bahkan sebagian menafsirkan muqtasid itu orang yang tergantung musimnya. Lagi musim baik ikut baik, musim jelek ikut jelek. Teman dekatnya kalau baik ikut baik, kalau teman dekatnya tidak baik ikut tidak baik. Ada muqtasid. Bisa jadi orang-orang seperti ini ketika ditimbang amal baik buruknya sama nilainya, persentasenya, maka dia sangat membutuhkan amal kebaikan walaupun kecil, entah itu mengambil duri di jalan atau ada paku dan yang lain, sehingga menambah kebaikan dia, dan dia ketika ditimbang amal baiknya lebih daripada amal buruknya.
Nah, jenis ketiga dari manusia muslim adalah zalimu li nafsih. Zalimun li nafsihi, orang yang berbuat zalim kepada dirinya. Di antaranya kezalimannya adalah berbentuk maksiat. Matanya harusnya dipakai untuk ketaatan, dia pakai buat maksiat. Ini zalim. Hartanya harusnya digunakan untuk kebaikan, dia pakai untuk yang jelek. Fahadha kadzalika zulmun. Termasuk meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu juga zalim. Seharusnya ikhwan, seharusnya semua kezaliman yang ada kita minta dihalalkan di dunia sebelum di akhirat. Karena sebuah kezaliman akan dibalas oleh Allah. Sampai-sampai binatang yang berbuat zalim, binatang yang bertanduk, yang menanduk, yang tidak bertanduk, itu akan dibalas di akhirat, dikisas. Sebagaimana Allah firmankan, wa idzal wuhusu husyirat. Ayat ini sebagai dalil binatang yang bertanduk atau binatang apa saja yang berbuat zalim akan dikisas. Jadi yang menanduk, yang tidak bertanduk nanti diganti di akhirat, dia akan ditanduk ulang sama yang dulu ditanduk olehnya. Setelah itu Allah berfirman, kuni turaba, jadilah kalian kepadaku menjadi tanah. Maka binatang-binatang ini seluruhnya menjadi tanah. Maka orang-orang kafir begitu melihat kejadian ini, mereka berdoa atau mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba, alangkah indahnya kalau saya atau kita jadi tanah. Tidak ada hisab, tidak ada azab, yang ada kisos seperti binatang. Tapi penyesalan nggak ada artinya. Di neraka tidak bisa mereka keluar dan menghindar. Bahkan kalau mereka kafir, selama-lamanya di neraka. Ketika mereka meminta Allahumma akhrijna minan nar, maka ditolak, innakum makithun, kalian tinggal selama-lamanya di neraka. Wa kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha, setiap mereka ingin keluar kami kembalikan ke dalamnya. Jadi kita kalau mau berbuat zalim difikirkan, karena di akhirat akan ada balasan. Hari ini mungkin orang yang nabrak seseorang di jalanan dini hari, tak ada yang tahu. Dia lari sekencang-kencangnya meninggalkan orang yang terkapar di pinggir jalan, dan dia mungkin tidak ada yang tahu sampai sekarang bahwa dialah yang nabraknya. Jangan pernah dia mengira bahwa dirinya akan selamat di akhirat. Akan ada hisab. Sebuah kezaliman yang di dunia dilakukan, kalau terkait dengan hak orang, maka tidak akan lepas, di akhirat akan dituntut. Nah, itulah sebabnya kenapa orang-orang yang kafir itu ingin jadi tanah. Ini alasannya. Dan permintaan mereka juga ditolak semuanya. 5 permintaan penduduk neraka seluruhnya ditolak. Sampai diminta untuk diringankan azabnya, ditolak juga. Minta dimatikan juga tidak. Tidak hidup, tidak mati, dan mereka disiksa. Saya mereka minta air minum dan minta makanan dari sorga juga ditolak. Rabian yang keempat, ya'muru bil amanati wa yanha 'anil khiyanat. Islam menyuruh kita agar selalu amanah dan melarang dari khianat. Jadi ajaran Islam itu menyuruh kita agar kita amanah dan melarang dari khianat. Khianat lawan dari amanah. Nabi Yusuf alaihissalam ketika mengatakan ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim, jadikan aku bendahara kerajaan karena aku hafiz, aku adalah orang yang hafiz, orang yang amanah, alim, orang yang mengerti dan berilmu. Para ulama menyebutkan, para mufassirin, dari sini menunjukkan bolehnya seorang mengajukan sebagai pemimpin dengan 2 syarat. Dia amanah dan dia alim, orang yang berilmu. Yang kedua, karena Nabi Yusuf waktu itu melihat tidak ada di negeri Mesir orang yang lebih layak kecuali dia, maka dia ajukan ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Kalau kita punya usaha, carilah karyawan yang punya 2 sifat ini, hafiz dan kedua alim. Orang yang amanah, kalau
masuk jam 7, masuk jam 7. Pulang jam 5, pulang jam 5, karena al-mu'minu ala syurutihi. Kemudian alim, dia berilmu sesuai bidangnya, keahliannya. Semua usaha kalau orang yang melakukannya seperti ini semua, insya Allah dia akan sukses. Dan tak akan ada ketakutan sedikit pun, walaupun tidak ada CCTV, tidak ada juga yang lain-lain, semua jalan. Tapi satu usaha, kalau hanya orangnya cuma punya satu sifat, masya Allah dia alim, dia mengerti sesuai bidangnya, tapi dia tidak hafal, orangnya itu tidak amanah, kemungkinan bangkrut usahanya. Atau kebalik, dia adalah orang-orang yang amanah luar biasa, tapi tidak berilmu, tidak menguasai bidangnya. Cepat atau lambat ditunggu kehancurannya ketika tidak ada sifat yang dua pada mereka. Hanya saja dua sifat ini akan bisa dimiliki kalau orang-orangnya lurus akidahnya, karena saling terkait. Dan Nabi Yusuf di Mesir hanyalah dia yang beriman. Makanya ketika dua orang di penjara ini datang kepada Nabi Yusuf, ya kan, ya, ketika mereka bertanya kepada Nabi Yusuf tentang takwil mimpi, dalam tafsir disebutkan kenapa mereka datang kepada Nabi Yusuf. Li'anna simatas salihin, karena ciri kebaikan, ciri orang saleh ada pada Nabi Yusuf alaihissalam. Oleh itu ya sekalian, amanah termasuk cabang iman, khianat adalah cabang kufur. Tidak mungkin di waktu yang sama orang ini amanah dan khianat. Kalau dia amanah, maka pasti dia tidak khianat. Jika dia khianat, maka dia tidak amanah. Yang kelima, ya'muru bil wafa wa yanha 'anil ghadar. Islam menyuruh kita menunaikan janji dan melarang kita mengingkari janji. Dan perjanjian kita kepada Allah itu perjanjian yang agung. Kata Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku sebagai Rabb kalian? Qalu bala. Lalu kita menjawab, iya. Tafsirnya adalah, siapkah kalian menjadi hambaku? Kita menjawab, iya. Tapi hari ini banyak orang yang gadar, menyelisihi perjanjian dengan Allah. Ternyata waktu yang Allah titipkan, dia bukan seperti hamba Allah lagi, dia menjadi hamba dunia. Mata yang Allah titipkan kepada kita, ikhwan, amanah dari Allah. Ternyata banyak orang yang dititipin mata digunakan buat yang haram, tidak amanah. Kesehatan kita adalah amanah titipan Allah, seharusnya kita maksimalkan untuk ketaatan kepadanya. Tapi banyak orang yang lelah dan capeknya untuk maksiat. Termasuk juga semua yang kita janjikan kepada Allah Ta'ala, ternyata kadang-kadang kita selisihi. Bukankah ketika seorang salat dia mengatakan inni wajahtu, berkata di hadapan Allah, saya arahkan wajahku kepada engkau wahai Allah. Kata para ulama, wajah dunia dan wajah hatinya. Wajah badannya karena dia salat menghadap kiblat, wajah hatinya harusnya hadir bahwa dia sedang salat. Tapi banyak orang ketika salat hatinya sedang melancong ke sana dan ke sini, yang ada cuman badannya. Sama dengan orang yang ngaji, badannya ada di sini, hatinya ada di tempat lain mungkin. Maka orang yang salat di saf yang pertama pahalanya beda-beda. Sebagaimana orang yang berangkat haji, pahalanya beda-beda. Si fulan dia mendapatkan pahala sebesar gunung, fulan yang lain di sebelahnya mungkin dia tidak dapat pahala kecuali sangat sedikit, karena niat yang membedakan. Yang keenam, wa ya'muru bil birri bi birril walidain wa yanha 'anil uquq. Islam menyuruh agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua, dan Islam melarang berbuat uquq. Uquq ini durhaka. Jadi dakwah kita, dakwah yang benar, cirinya salah satunya apa? Mengajak agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan ciri dakwah yang menyimpang, justru dia melarang berbuat baik, bahkan menjadikan uquq, berbuat durhaka. Makanya waktu ada kasus seorang akhwat nikah di sebuah kota, saya bertemu dengan satu orang saksinya pernikahan tadi. Dia bilang, saya baru jadi saksi pernikahan tersebut. Di mana? Di kota ya S katanya.
apakah syahwat ini tinggalnya di situ? Katanya tidak. Katanya. Oh, berarti orang tuanya mewakilkan seseorang menjadi wali agar dia nikah di situ? Kata dia tidak. Oh, berarti orang tuanya non muslim sehingga yang nikahkan bukan orang tuanya? Kata dia tidak. Oh, kalau begitu, akhirnya saya tanya begitu, lalu saya simpulkan berarti pernikahannya batil dan antum jadi saksi yang termasuk saksi yang palsu. Jadi mana antum simpulkan begitu? Iya. Karena jawabannya sengaja orang tuanya nggak dikasih tahu, padahal yang nikah adalah seorang perempuan dan padahal tidak ada wali yang sah kecuali jalur dari nasab dia. Ternyata anak ini sudah menganggap orang tuanya kafir. Berarti pernikahan orang ini tidak sah. Padahal ayahnya seorang kiai di kampungnya dan dia masih muslim, dianggap sudah kafir. Dan ini akhirnya pernikahannya yang nikahkan ustadznya. Maka hampir bisa dipastikan ini pernikahan yang batil. Dan inilah kesalahan dalam memahami dalil. Dan ini akibat keliru dalam mengambil istimbat atau tidak menjadikan Quran dan Sunnah sebagai rujukan. Maka yang jadi saksinya dia saksi yang batil. An-nikah bi ghairi waliyin, nikah tanpa wali maka walinya atau maka pernikahannya batil. Ini banyak sekarang tersebar yang begini. Akhirnya banyak orang tua yang melarang anaknya untuk ngaji karena semakin ngaji makin durhaka pada orang tua katanya. Nah, ini pengajiannya yang salah, bukan masalah ininya ya. Jadi pengajian yang keliru. Sabian yang ketujuh, masalah ukuk adalah haram ya, afwan. Banyak sekali contoh di kalangan sahabat bagaimana mereka berbuat baik kepada orang tua. Ada yang mereka menggendong ibunya seperti Uwais Al-Qarni dari Yaman menuju Makkah. Ya kan? Luar biasa. Sekarang nampaknya tidak ada atau belum saya dengar ya, ada seorang anak menggendong ibunya. Ada seorang ikhwan waktu ayahnya kena Covid, dialah yang mengurusi semuanya. Saya menunggu di rumah sakit sangat capek berhari-hari katanya. Seolah-olah dia tuh udah paling segalanya. Cuman kita bilang antum bersabar. Tapi para sahabat dahulu lebih dari apa yang kita hari ini lakukan. Yang lain lagi bilang ayah saya ibunya stroke. Saya sudah ngurusi 2 tahun. Boleh tidak Ustaz saya berdoa supaya ibu saya cepat meninggal? Allahu Akbar. Orang tua kita membesarkan kita, habis-habisan tuh orang tua mengusahakan. Sampai ada di Karyadi itu seorang ayah dan ibu sampai dijual sepeda motor dan yang lain hanya karena ingin membeli obat tambahan buat anak yang masih bayi. Akhirnya anaknya meninggal juga. Jauh sekali dengan yang tadi ini. Setiap orang tua dia berkorban habis-habisan, bagaimana anaknya bisa hidup? Sekarang anaknya begitu dapati orang tuanya dalam keadaan sakit, dia malah ingin mendoakan supaya segera meninggal. Air susu dibalas air tuba. Mirip dengan kasus yang dimana orang tua membesarkan anaknya ada 5, 6, 7 dibesarkan. Ketika orang tua sudah tua, 10 anak ini nggak bisa ngurus orang tuanya. Padahal cuma 2 orang tuanya. Orang tua hari ini sangat sayang sama anaknya sampai dia makan pun kadang dia sisanya. Anak-anaknya yang mendapatkan isinya. Tapi si anak ini juga tidak berbakti pada orang tua. Makanya mana ya, lebih mahasiswa lagi kadang-kadang. Laki-laki kalau jadi mahasiswa, siapapun dia, tidak harus mahasiswa lah. Kalau sudah balik, orang tua tidak wajib kasih nafkah. Cuman anaknya aja yang sudah dikasih nafkah, udah dikasih biaya sampai dia kuliah, masih aja belajarnya tidak baik-baik belajarnya. Padahal semua yang menjadi wasilah orang tua ridha hukumnya wajib bagi anak. Kalau orang tuanya ridha, nilainya bagus, wajib dia mencari nilai. Dan dia berdosa ketika menyanyiakan untuk tidak belajar. Sabian wa ya'muru bisilatil arham wa hum al-aqarib wa yanha 'anil qati'ah. Islam menyuruh menyambung silaturahim wa hum al-aqarib, mereka adalah kerabat.
Kerabat terbagi tiga ya. Jangan salah, kerabat terbagi tiga. Pertama, kerabat min jihatin nasab. Kerabat karena nasab. Ini yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung silaturahim lebih daripada yang lain. Dia adalah adiknya ibu, kakaknya ibu, adiknya bapak, kakaknya bapak, atau paman tadi ya, bule, pakli dan yang lain. Termasuk juga kakak dan adik kita, termasuk juga kakek dan nenek. Min jihatin nasab. Ini sampai kiamat tidak akan jadi nasabnya ada. Walaupun nanti kalau dengan kekafiran bisa terpisah gara-gara ini, walaupun satu nasab. Kerabat yang jenis kedua min jihatil ashar, atau karena pernikahan. Berarti ipar, ya kan? Kakak ipar, adik ipar, mertua dan seterusnya. Ini juga kerabat, tetapi tidak seperti kerabat yang pertama yang dari nasab. Kerabat jenis ketiga adalah min jihatir radha'ah, karena persusuan. Seorang menyusu kepada ibu yang sama, jadilah suami dari ibu yang menyusui kita sebagai bapak susu kita. Kalau dia punya anak, jadilah saudara sepersusuan, dan dia mahram, karena Nabi mengatakan yuhramu minar radha'ah kama yuhramu minan nasab, menjadi mahram gara-gara radha'ah sebagaimana mahram karena nasab. Cuma bedanya tidak boleh saling mewarisi. Untuk radha'ah tidak saling mewarisi. Dan syarat radha'ah 5 kali persusuan. Kalau kurang dari itu tidak jadi radha'ah. Kerabat karena persusuan ini juga dianjurkan untuk disambung, tetapi tidak sama dengan menyambung aqarib min jihatin nasab. Oleh karena itu dalam ayat Al-Quran tentang masalah orang tua, itu adalah orang tua kandung, bukan mertua. Ketika Allah berfirman imma yablughanna indakal kibar, ketika keduanya sudah tua, maksudnya orang tua kandung, bukan mertua. Karena orang tua pasti lebih tua dari anak, ya kan? Semua orang tua kita lebih tua dari anaknya, dan mertua tidak mesti lebih tua dari menantunya, ya kan? Makanya di ayat tadi juga tafsirnya begitu. Thaminan ya'muru bihusnil jiwar wa yanha an sayyi'ihi. Islam menyuruh kita agar kita berbuat baik pada tetangga, wa yanha an sayyi'ihi, dan melarang dari berbuat jelek kepadanya. Dari sini menunjukkan kalau dia muslim, maka berbahagialah tetangganya yang sebelahnya adalah muslim, karena dia akan tunaikan hak tetangganya karena orang ini muslim. Maka tetangga ada 3 macam. Pertama, tetangganya ini muslim saudara, maka dia punya 3 hak. Hak bertetangga, yang kedua hak sesama muslim, dan yang ketiga hak bersaudara karena nasab. Kalau tetangganya dia muslim bukan saudara nasab, dia punya 2 hak. Hak sesama muslim dan hak bertetangga. Kalau tetangga kita kafir, dia punya 1 hak, hak bertetangga. Makanya Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jar, ya, falyukrim jarahu, muliakan tetangganya. Nah, dalam Quran disebutkan wasahibi bil jambi. Sahibi bil jambi itu tetangga artinya. Bukan hanya tetangga rumah, juga tetangga. Misalnya ya, kalau kita naik mobil, wasahibi bil jambi, maka tetangga duduk kita di mobil. Kalau kita naik kereta, tetangga duduk di kereta, wajib berbuat baik. Kalau kita di desa, tetangga desa. Kalau kita misalnya lembaga, tetangga lembaga. Kalau kita rumah, tetangga rumah. Wasahibi bil jambi. Oleh karena itu, sebagian ulama menjelaskan, menafsirkan, ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Imam Syafi'i menyebutkan tetangga itu adalah 40 rumah di sekitar kita. Sebagian yang lain 70 rumah bahkan. Dan banyak lagi hukuk al-jar yang harus ditunaikan.
Intinya setiap kita tahu bahwa Islam memerintahkan kita agar berbuat baik pada tetangga. Sampai-sampai Nabi mengatakan, sampai Jibril berwasiat berbuat baik pada tetangga itu sehingga seolah-olah dia akan diberikan warisan. Ala kulli hal, ini diantara sejumlah yang dicantumkan oleh beliau. Dan wa umumul qaul anna al-Islam ya'muru bi kulli khuluqin fadilin. Islam memerintahkan kita agar berakhlak mulia, wa yanha an kulli khuluqin safilin. Dan Islam melarang akhlak yang buruk. Seluruh akhlak yang buruk dilarang, semua akhlak yang baik diperintahkan. Wa ya'muru bi kulli amalin salihin wa yanha an kulli amalin sayyi'in. Islam menyuruh kita agar kita beramal saleh, segala amal saleh diperintahkan. Dan Islam melarang segala amal yang buruk. Jadi itulah dakwah kita, yang baik-baik itu yang kita ajak, yang jelek-jelek itu yang kita larang. Dan semua hati orang pasti ketika hatinya baik condong kepada kebaikan, dan jika dia itu baik hatinya pasti dia benci kepada kejelekan. Baik, ini bab yang sebelumnya. Sekarang kita masuk arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Fahiya al-i'tiqadul jazim al-mu'abbar anhu bilisanin bihadhihi syahadah. Dia adalah keyakinan yang terhunjam dalam dada seseorang yang dinampakkan atau digambarkan, diungkapkan dengan lisan. Apa itu bentuknya? Syahadat. Ka'annahu, katanya, bijazmihi fi dzalika musyahad lahu. Jadi dengan ungkapan yang diungkapkan seseorang, dia itu mengungkapkan seluruh apa yang ada di hatinya. Maka dari itu amalan terbagi tiga. Ada amalan hati, ada amalan lisan, ada amalan badan. Salat itu gabungan dari tiga ini: amal hati, amal lisan, amal badan. Makanya kalau seorang ruku, bukankah dia ada bacaan ruku? Subhanallahil azim. Ini amalan lisan. Hatinya dia juga mengikuti gerakannya. Nah, begitu juga dengan haji dan yang lain. Cuman dalam ibadah memang ada amalan yang itu membutuhkan biaya, namanya ibadah maliyah. Ada lagi ibadah yang tak butuh biaya, namanya ibadah badaniyah. Misalnya sholat nggak butuh biaya, makanya seseorang nggak ada alasan dia, maaf saya nggak bisa sholat. Lah kenapa? Nggak punya uang. Ya ada hubungan sholat dengan urusan uang. Beda dengan haji dan umrah atau zakat. Nah, haji ini gabungan juga ibadah badaniyah dan maliyah. Syahadat yang dimaksud di sini adalah ibadah badaniyah karena tidak perlu biaya. Maka bentuknya adalah ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan ini yang kadang-kadang ucapannya salah dalam azan. Seorang muadzin keliru. Harusnya dia membacanya dengan rafa. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bukan dengan nasab. Banyak muadzin keliru. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ada khata. Rasulullah. Sama dengan takbir. Kalau kita lihat sifat azan dari Abi Mahdzurah yang dari riwayat tersebut disambung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi bukan dimatikan, disukun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar satu kalimat. Jadi berpasangannya itu dihitung satu kalimat. Makanya sebagian orang ketika qad qamatis shalah, kenapa dia hanya membaca sebagian satu kali, padahal di yang lain itu satu paket. Qad qamatis shalah itu satu hitungannya. Bagian menyebutkan cuman satu saja. Sama dengan Allahu Akbar, la ilaha illallah. Padahal aslinya Allahu Akbar itu satu rangkaian kalimat.
Nah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dia adalah kalimat tauhid, dan disebutkan oleh beliau bahwasanya al-i'tiqadul jazim, keyakinan yang ada di hati yang kemudian diucapkan dengan kedua lisannya, yang merubah urusan-urusan menjadi sesuatu yang mungkin berlatar belakang atau berbolak-balik, berlawanan. Sebelum dia bersyahadat maka dia masih non muslim, begitu bersyahadat dia jadi muslim. Sebelum dia bersyahadat maka intinya dia halal darahnya kalau dia dalam keadaan harbi. Kalau dia zimmi berarti punya hak-hak, tetapi dia bayar jizyah dan seterusnya. Begitu syahadat jadi muslim. Dari sinilah yang lebih benar, kalau orang sudah syahadat namanya muslim. Mu'allaf itu orang yang condong hatinya kepada Islam dan dia belum muslim, makanya dikasih zakat. Kalau sudah masuk Islam namanya jadi muslim, jadi bukan mu'allaf seumur umur. Sebagian orang, saya adalah mu'allaf, kapan antum masuk Islam? Udah 7 tahun. Ya sudah selesai. Mu'allafnya itu sebelum masuk Islam dia condong dengan Islam, kemudian dia bersyahadat jadilah muslim. Mungkin yang lebih tepat, dulunya saya non muslim, saya masuk Islam, jadi bukan dia mengaku mu'allaf terus-terusan. Nah, wali'anna rasulah muballighun anillahi ta'ala, dan karena memang Rasul muballigh, dia yang menyampaikan dari Allah apa yang Allah perintahkan. Fasyahadatu lahu sallallahu alaihi wasallam bil ubudiyyah war risalah min tamami syahadati an la ilaha illallah. Jadi intinya syahadat ada dua, ada yang syahadat ilahiyah bentuknya asyhadu an la ilaha illallah, yang kedua syahadatul rasul asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan dua-duanya ini ada di lafaz azan. Tetapi seorang ketika mentalkin dibolehkan kita mencukupkan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi kalau kita mentalkin qul la ilaha illallah tidak mengapa, kalau mau lengkap juga tidak apa-apa, lebih bagus lagi. Dan bukan ditalkin hanya dengan satu kalimat, yakni Allah, Allah dan yang lain. Lahirnya laqinu mautakum la ilaha illallah. Kalau ada seorang berdalil, bukankah laqinu mautakum, talkinlah orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian, maknanya bukan. Maknanya yang sahih laqinu mautakum artinya talkinlah orang yang hampir meninggal. Seperti ucapan dalam qad qamatis shalah dengan bentuk fi'il madhi, sungguh salat telah ditegakkan. Salatnya belum ditegakkan tapi hampir ditegakkan. Begitu juga kematiannya belum datang, hampir dia meninggal, makanya ditalkin. Dan ini juga yang mungkin terjadi perbedaan orang memahami, sehingga ada orang mentalkin di saat sudah wafat dan ditalkin di saat di kuburan. Padahal yang asal laqinu mautakum la ilaha illallah qabla mautihi. Alasan yang lain ikhwan, karena seorang sebelum dia meninggal itu dihukumi seperti orang yang sudah meninggal. Karena apabila seorang dalam keadaan syakaratul maut, maka dia al-iqbal alal akhirah, dia itu seperti orang yang sudah meninggal. Makanya maksudnya gimana? Hukum-hukum terkait dengan dunia sudah tidak lagi dia dapatkan. Makanya orang yang mau meninggal kadang-kadang dia mengatakan, itu siapa yang datang? Yang datang malakul maut. Sementara orang di kanan kirinya tidak melihat siapa yang datang, bahkan gak ada yang dilihat. Karena orang yang mau meninggal iqbalun alal akhirah. Dan alasan yang lain, bahwa di waktu itu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tak ada yang bisa mengedepankan dan mengakhirkan waktunya. Begitu ikhwas sekalian, firman Allah yang Allah sebutkan, fakashafna anka ghita'ak fabasaruka yawma hadid, pada hari itu akan disingkap semua yang tersembunyi dan pandangan mata di waktu itu melihat dengan tajam. Inilah hari yang sangat menakutkan bagi seorang muslim, mengkhawatirkan, karena semua amal kita akan dilihatkan. Dan itu juga makna dalam hadis Nabi, hadis Aisyah
yang kata Aisyah radhiyallahu taala anha ketika bertanya kepada Nabi SAW tentang man ahabba liqa Allah, siapa yang cinta bertemu Allah maka Allah cinta bertemu dia. Wa man abghadha liqa Allah, siapa yang benci bertemu Allah, Allah pun benci bertemu dengan dia. Salah satu tafsirnya adalah ternyata sebelum meninggal kita diperlihatkan oleh Allah tempat duduk kita di mana nantinya, amal-amal kita yang kita kerjakan juga diperlihatkan, maka mata kita akan melihatnya, dan seorang mukmin akan ingin disegerakan bertemu Allah Ta'ala sehingga dia pun rindu bertemu dengan Allah dan Allah rindu bertemu dengannya. Inilah yang dikatakan Ibnu Qayyim juga, likulli man tanadam, semua yang meninggal dia menyesal. Ada dua jenis penyesalan. Pertama, penyesalan yang ini mamduhah, yang tercela. Dialah penyesalan orang-orang kafir dan semua pelaku dosa yang menyesal ketika dia berbuat dosa, penyesalannya tidak bermanfaat. Kenapa dulu saya dusta? Kenapa saya dulu berbuat zalim? Kenapa saya begini dan begitu? Ini tidak ada manfaatnya karena menyesal setelah waktunya habis. Penyesalan kedua yang ini terpuji adalah menyesal litaksirihi, karena kekurangan yang dia miliki. Bukan terpuji dalam arti ini ya, artinya itu penyesalan yang tidak tercela. Siapa ini? Seorang mukmin yang menyesali kenapa dulu sedekahnya tidak lebih banyak, kenapa saya cuma memilih uang-uang receh yang di kantong, sementara yang tebel-tebel yang lainnya disimpan. Kenapa seorang hanya baca Quran sehari cuma setengah juz, padahal dia bisa lakukan sampai 10 juz? Kenapa dulu ngajinya cuma sebentar-sebentar? Kenapa tidak lebih sering? Kenapa kita tidak lebih sering berumrah dan berhaji? Kenapa juga seseorang misalnya dia memberikan barang-barang yang second, sedekah pakaian second dan yang lain? Seperti penyesalan yang ini mengungkapkan kekurangan yang dilakukan oleh seorang sahabat namanya Sya'ban ketika dia jaraknya dari rumahnya sangat jauh dengan Masjid Nabawi. Kenapa tidak lebih jauh lagi jaraknya, kata beliau, sehingga pahala saya lebih banyak lagi daripada yang sekarang didapatkan. Jadi nadam, penyesalan bagi seorang mukmin maknanya adalah ala taksirihi, atas kekurangan dari amalan yang ada. Sama kayak sekarang ini kan kita di tanggal 2 Zulhijjah misalnya. Bukankah hari-hari ini kita bisa lakukan yang terbaik? Dari tadi subuh sampai sekarang, bukankah ada 100 jenis kebaikan kalau kita bisa kerjakan? Kita baru kerjakan cuma 2 kebaikan misalnya. Salat subuh dengan doa pagi, selebihnya belum kita kerjakan. Dan inilah yang seorang juga akan menyesali kenapa dia tidak lebih beritibak kepada Nabi SAW. Jadi harusnya kita menyibukkan diri untuk mencari aib masing-masing, bukan mencari aib orang. Karena dengan itu kita akan tahu berarti selama ini belum tentu juga kebaikan kita ini dihitung di hadapan Allah. Baik. Kemudian kata musannif, wa imma li anna hataini syahadatain asasun sihatil a'mal, li sihatil a'mal wa qabuliha, juga termasuk dasar yang menyebabkan amalan diterima oleh Allah. Idla sihata li amalin wala qabul illa bil ikhlasi lillahi jalla wa ala al mutaba'ah li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Juga syahadat ini ikhwan sebagai satu dasar dan penentu diterima tidaknya amalan kita. Sebagian orang menganggap bukankah kita sudah Islam, sudah aman? Iya, tapi coba lihat bagaimana ittiba kita dengan Nabi. Bukankah di akhirat ditanya 2? Jadi ada 2 jenis. Yang pertama ditanya 3 di alam kubur, tapi di akhirat ditanya 2 hal. Pertama adalah madza kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah. Yang kedua, wa madza ajabtumul mursalin. Dan itu dalam muqaddimah Aqidah Tahawiyah disebutkan juga yang seperti ini. Apa yang kalian sembah? Maka kita akan menjawab Allah Ta'ala, wa madza ajabtumul mursalin. Bagaimana dengan dakwah Nabi yang
datang kepada kita, diterima atau ditolak, atau diambil sebagian-sebagian, atau saya hanya mengikuti Nabi dalam urusan ini saja yang tidak beresiko, saya tinggalkan sebagian yang lain, atau kita ambil seluruhnya, atau jangan-jangan kita mengambil dengan prinsip bukankah itu sunnah, kalau sunnah nggak usah dilakukan. Jadi ini macam-macam orang dalam urusan ittiba seperti itu. Fabil ikhlasi lillahi tatahaqqaq, ya, maka dengan ikhlas kepada Allah maka akan terjadilah syahadat asyhadu an la ilaha illallah, wa bil mutaba'ah, dan dengan ittiba maka juga akan terjadi hakikat dari apa yang dimaksud dengan syahadat kepada Nabi Muhammad SAW. Bentuknya adalah ittiba. Jadi orang yang akidahnya benar dia akan ikhlas, dan orang yang ittibanya benar maka dia akan jadikan Rasul sebagai qudwah. Ini sebetulnya teorinya seperti itu, ikhwan. Sehingga saya dan antum setiap hari diuji dengan yang ini. Sejauh mana kita ikhlas, sejauh mana kita ittiba. Jadi oleh karena itu ucapan Abu Hurairah yang mengatakan bu'dul masafah wa qillatuz zad, panjangnya perjalanan menuju surga dan sedikitnya bekal, salah satunya adalah gambaran yang ini. Sedikitnya keikhlasan dalam beramal, sedikitnya mutaba'ah kepada Nabi SAW, sementara tujuan kita adalah surga. Maka dari itu memang ini nasihat buat kita semua, ya. Termasuk juga min samarati hadhihi syahadah al-'azimah tahrirul qalb wa nafs min ar-riqqi lil makhluqin. Di antara hikmahnya apa? Membebaskan hati dan jiwa ini dari melembutkan diri kepada makhluk, merendahkan diri kita kepada makhluk. Ini juga masalah bagi kita. Kadang-kadang ternyata sunnah-sunnah Nabi kita abaikan, atau perintah Allah kita abaikan. Karena apa? Karena ihtiram kita kepada makhluk. Berapa banyak hari ini kan kita dapatkan perintah-perintah Allah kita langgar, sudah tahu dan sudah faham, hanya karena apa? Berhadapan dengan keridhaan makhluk. Kalau kita kerjakan, makhluk tidak ridha. Akhirnya kita langgar perintah Allah dalam rangka mencari keridhaan makhluk. Termasuk penyakit yang sering ada pada kita, penyakit pekeweh. Ini juga sama. Dia adalah penyakit yang harus dihadapi. Gara-gara ini Abu Thalib masuk neraka. Dia nggak enak sama yang sebelahnya, sehingga tidak enak mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya dia masuk neraka. Gara-gara ini juga Abdullah bin Muljim, walaupun khilaf apakah dia kafir atau muslim, sang pembunuh Ali bin Abi Thalib, dia juga terancam dengan neraka. Karena dia membunuh Ali bin Abi Thalib karena mengharap seorang wanita yang mau dinikahinya. Dan dengan ini juga banyak orang-orang di zaman dahulu yang mereka mengejar keridhaan makhluk sampai mengorbankan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pada dalam hadis dikatakan, "Man yatamassa ridhan nas bi sakhatillah." Siapa yang dia mengejar ridha manusia dan dia korbankan sampai Allah benci kepadanya, maka sesungguhnya orang pun tidak ridha dan Allah membuat Allah murka padanya. Dan siapa yang mencari ridha Allah sampai-sampai orang pun dalam keadaan murka kepadanya, sesungguhnya orang ini pun ridha kepada dia karena dia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Thaniyan, wa amma iqamis salah fa huwa ta'abudu lillah bifi'liha ala wajhi al-istiqamati wat tamami fi awqatiha wa hayatiha. Intinya yang kedua, ikhwan, rukun Islam yang kedua adalah salat. Dia adalah menyembah kepada Allah Ta'ala. Para ulama menyebutkan dia adalah ibadah kepada Allah. Termasuk dia qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan yang dia adalah ibadah kepada Allah Ta'ala. Mubtada'un bitakbir, dimulai dengan takbir, wa muhtatamun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Ucapan dan perbuatan yang khusus, dia adalah salat.
Mendirikan salat beda dengan mengerjakan salat. Makanya ada sebuah buku kecil ya, namanya Wasamanul Jannah, kayaknya layak buat kita baca ikhwan. Dan harganya surga, isinya tentang salat. Di samping kitab-kitab tentang salat yang lain, misalnya sifat salat Nabi. Ternyata para sahabat bukan hanya mengerjakan salat, mereka mendirikan salat, dan mereka orang yang salatnya luar biasa. Mengamalkan hadis Nabi, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Sesungguhnya amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah adalah salat. Dan ini juga yang dijadikan ukuran baik buruknya seseorang. Coba lihat salatnya. Sampai-sampai mereka mengatakan, katanya, wallahi mundu aslamtu ma ta'akhkhar fi salat. Sejak aku Islam tidak pernah aku terlambat salat. Atau yang lain lagi mengatakan, mundu aslamtu ma sami'tu nida illa ana ajlis fil masjid asta'idu lis-salat. Aku tidak pernah dengar azan kecuali aku sudah duduk di masjid dan siap salat. Dan keberhasilan ikhwan satu lembaga termasuk kita yang mengelola sekolahan, salah satunya ini. Coba lihat salat anak-anak didik kita. Saya pernah masuk ke satu pondok, Masya Allah, belum azan semua sudah siap. Adanya tidak diakhirkan, enggak. Maksudnya bukan diakhirkan jadi jam 1, enggak, adanya tidak. Kemudian berlomba di saf yang pertama sambil menunggu mereka baca Quran. Langkah indahnya. Bahkan mungkin kalau kita lihat beberapa asar, ada seorang sahabat yang dia terlambat sholat. Dia nangis habis-habisan karena terlambat sholat satu kali. Kata dia, mundu arba'ina sanah, sejak 40 tahun, ma ta'akhartu sholat illa hadza wa dzak. Jadi 2 kali. Selama 40 tahun itu terlambat sholatnya 2 kali. Yang lainnya mengatakan, wallahi ma ra'aitu ahadan amami illa al-imam. Saya tidak pernah terlambat salat dan tidak pernah melihat orang di depan saya kecuali imam. Adapun kita mungkin selama ini bisa dihitung, tidak terlambatnya itu bisa dihitung. Yang terlambatnya itu yang bagian kebiasaan. Baik, kemudian wa min samaratihi insyirah as-sadr, insyirahus sadr, lapangnya dada, wa qurratul ain, dan termasuk penyejuk pandangan. Disebut itu karena memang salat oleh Nabi dijadikan sebagai penyejuk pandangan. Katanya dan dijadikan wujuilat qurrat aini fi shalah. Kayaknya Syekh ada seorang ulama di Kuwait, beliau dulu pernah datang beberapa kali ya ke Indonesia. Di YouTube banyak ya. Bisa untuk melihat nanti, namanya Syekh Usman Al-Khamis. Banyak ya. Salah satunya beliau juga membahas masalah ini. Kenapa Nabi kakinya bengkak? Kata dia, li'anna qalbahu mali'un bima huwa ahamu min. Nabi membaca ayat yang panjang-panjang sampai dia bengkak kakinya. Padahal beliau sudah diampunkan dosanya yang lewat dan yang akan datang. Jawabannya tadi, karena hatinya diisi oleh sesuatu yang lebih daripada hanya ngurusin kaki yang bengkak. Sama juga, kalau seseorang perhatiannya lebih khusyuk kepada sesuatu, maka tidak akan terasa bagian yang lain. Seperti antum dan saya ngurusi di lembaga, rasanya dari pagi sampai sore, tahu-tahu sore. Kenapa? Karena hati kita ada di situ. Waktu tidak terasa. Baginya kelas adalah ibarat tempat yang sakral. Dia lebih penting dari segalanya. Dan dia tempat ibadah kita kedua selain masjid. Tapi sebagian orang dia tidak betah karena memang hatinya tidak di situ. Makanya mengajar dengan hati akan beda dengan mengajar karena tugas. Suami karena hati akan beda perlakuannya daripada hanya sebatas suami karena tugas sebagai suami. Begitu juga ikhwan, seorang karyawan dia akan bekerja dengan baik kalau dengan hati, dan tidak akan didapatkan kalau hatinya hanya sebatas meyakini ini karena tugas saya.
Begitu juga seorang siswa, ketika dia hanya jadi seorang pelajar, belum meyakini keyakinan yang benar, maka dia akan bersyukur kalau gurunya nggak datang, dan dia akan sujud syukur kalau gurunya meninggal karena libur, nggak diajar lagi, mungkin begitu. Inilah juga ikhwas sekalian yang menjadikan masalah salat. Kalau sebatas salat dijadikan kayak utang, maka seseorang takkan pernah dia dapat khusyuk sebagaimana yang diinginkan. Makanya ketika para sahabat mereka salat, mungkin kita heran, apa bisa sih salat 1 rakaat 1 kali khatam? Kita menghitungnya dengan ukuran kita masalahnya. Yang salat kita 7 menit bisa 23 rakaat, ya kan? Jadi tidak bisa menghitung dengan hitungan begini. Sama dengan begini, di alam kubur dihitung dengan waktu dunia nggak akan bisa dibayangkan. Di mahsyar saja misalnya satu harinya 50.000 tahun. Sekarang saja baru tahun 2022, masih kurang 47.000. Berapa itu? Iya. Oh iya, panjang banget. Kalau dapat 2 hari dikalikan 2. Qurrata ain fi salat, ini tidak mudah. Makanya Nabi SAW beliau mengatakan waju'ilat qurrata aini fi salah, sehingga beliau bermunajat kepada Rabbnya 1 rakaat sampai Al-Baqarah, Al-Imran, dan juga atau An-Nisa dulu kemudian Al-Imran, panjang. Dan salatnya seharusnya mencegah dari fahsya, kemaksiatan dan munkar. Al-fahsya wal munkar dibedakan. Al-fahsya sebagian menyebutkan perbuatan keji seperti zina. Al-munkar kemungkaran secara umum. Jadi seharusnya kalau orang salatnya rajin, maka orang ini tidak akan dia khianat dalam amanah. Kalau salatnya rajin, pasti dia berbuat baik pada orang tua. Kalau salatnya rajin, pasti dia baik dalam pekerjaannya. Kalau salatnya rajin, ikhwan, pasti dia tidak akan mau mengambil bagian yang bukan hak. Kalau salat kita rajin, harusnya kita semakin berusaha untuk menjadi orang yang baik. Begitulah seterusnya. Fa amma zakat wa amma ita az-zakat fa huwa ta'abbud lillah bibadlil qadril wajib fil amwali zakawiyyah al-mustahiqqah. Maksudnya adalah menunaikan zakat, dia adalah beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan qadral wajib, bagian yang wajib dari harta zakawiyah, harta yang ada zakatnya. Jadi ada beberapa harta yang tidak ada zakatnya. Kalau kambing kita punya menggembala atau kita punya kambing sampai 40, ada zakat yang harus dikeluarkan. Tapi kalau ayam tidak. Kita punya ayam ada 400, nggak ada zakatnya. Kalau punya 4.000, nggak ada zakatnya. Kalau kambing ada, domba ada. Sekarang kalau kita punya kuda, jumlahnya ribuan, nggak ada zakatnya. Jadi harta zakawiyah khusus, tidak semuanya. Nah, wa min thamaratihi tathhirun nafsi min al-khuluqil ar-radhil, yani al-bukhl. Syariat zakat ini akan membebaskan kita dari sifat yang buruk, yakni bakhil. Kata Ibnu Qayyim, bakhil ada 2 macam. Pertama bakhil dalam hal harta, kedua bakhil dalam amalan. Dua-duanya tercela. Bakhil dalam hal harta, misalnya seorang bakhil, hatta dia untuk dirinya dia bakhil. Sebagian orang dia punya makanan yang baik-baik, dia tidak mau memakannya, biarkan dia makanan yang jelek-jelek yang sudah basi-basi dia makan. Dia punya pakaian yang baik-baik, ikhwan, tapi dia pakai yang sudah jelek-jelek, yang sudah rombeng-rombeng dan yang lain. Bakhil dirinya. Sebagian orang hari ini ada yang rombongan misalnya naik motor yang tua, semua barang-barang bekas ditempelkan di situ. Ya kan, Aqua, ada macam-macam. Menghinakan diri sendiri. Sama dengan seorang yang mengharamkan yang asalnya halal. Dia bilang, saya tidak mau pakai handphone, tidak mau naik bis, tidak mau naik ini dan yang lain, kan di zaman Nabi tidak ada. Akhirnya mikrofon kayak gini juga nggak mau. Sesuatu yang asalnya mubah, kemudian dia berlebihan sehingga mengharamkan dirinya atas sesuatu yang aslinya halal.
maka dia akan dikalahkan dengan keyakinan yang tadi. Jadi usahakan bukhul ini jangan ada. Bakhil yang kedua adalah bakhil dalam amalan. Ini juga tercela. Harusnya dia bisa baca Quran satu harinya 5 juz misalnya. Dia cuma satu hari setengah lembar saja. Harusnya dia bisa untuk beristighfar, sayyidul istighfar. Bahkan bukan cuma 70 yang dia bisa lakukan, lebih dari itu. Tapi dia tidak juga istighfar kecuali ketika sakit baru istighfar. Orang yang kikir dengan amalan. Dan kikir itu kata Ibnu Qayyim sudah ketahuan semenjak miskin. Jadi kalau seorang dia bilang, nanti saya mau sedekah, saya mau infak kalau saya sudah kaya, yakinlah kalau dia sudah kaya tak akan bersedekah. Seperti orang yang mengatakan, nanti saya baca Quran kalau selesai ujian, yakinlah kalau dia sudah selesai ujian, dia pun gak akan baca Quran. Jadi harusnya kita malu memberikan alasan kepada Allah sesuatu yang Allah jelas maha tahu. Itu mirip kayak orang munafik yang datang di saat Khandaq. Lalu sebelum itu Nabi mengatakan kepada para sahabat, sayaqulul munafiquna inna buyutana awrah. Akan datang kepada kita sebentar lagi orang munafik mengatakan, sesungguhnya rumah kami enggak ada yang jaga, jadi kami mohon maaf tidak bisa bantu ya Rasulullah. Lalu rombongan orang munafik datang. Lalu mereka bilang, inna buyutana awrah, rumah kami enggak ada yang jaga. Nah, sahabat tahu, oh orangnya ini ternyata yang munafik itu. Karena ucapannya sama dengan yang Nabi habarkan. Baik, sedikit lagi ikhwah. Wa amma siyamu Ramadan fa huwa ta'abudu lillahi ta'ala bi imsaki anil muftirat fi nahari Ramadan. Puasa Ramadan dia adalah ibadah kepada Allah, menahan dari yang membatalkan di siang Ramadan. Karena puasa hitungannya siang, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka yakhtalif fil bilad ma biladil ukhra. Satu negeri yang lain berbeda. Di negeri kita siangnya lebih panjang sedikit dari malamnya. Di Saudi juga sama. Ya, kadang-kadang siangnya 13,5 jam, malamnya cuma sisanya. Bahkan di negeri-negeri yang di dekat Eropa, di Kanada pernah juga siangnya 18 jam, malamnya cuma 6 jam. Ada juga negeri yang pendek siangnya. Jadi ini shaum. Wa min samaratihi tarwidun nafsi ala tarkil al-mahbubat talaban li mardatillahi azza wa jalla. Melatih diri untuk meninggalkan yang disukai, mencari ridha Allah. Karena orang yang puasa aslinya dia tuh ingin makan dan minum. Dia ketemu es di kulkas atau minuman di meja atau makanan, dia bertahan tidak memakannya padahal dia ingin memakannya dalam rangka mencari keridhaan Allah. Ini orang yang puasa, ikhwan. Oleh karena itu puasa termasuk ibadah badaniyah yang tidak perlu biaya aslinya. Cuma kita aja yang menjadikan bulan puasa jadi lebih mahal pengeluaran, karena untuk buka dan sahurnya yang jadi masalah. Padahal aslinya puasa itu nggak butuh biaya. Dalam arti meninggalkan makan dan minum lebih mudah daripada mendatangkan makan dan minum. Makanya di kalangan salafus saleh ketika berbuka kadang hanya dengan kurma, sahurnya dengan air saja. Dan itu bisa. Wa ammal hajj, ini dia hajjul bait, fa huwa ta'abudu lillah bi qasdil baitil haram lil qiyami bi syara'il hajj. Menyengaja datang ke tanah haram untuk melakukan manasik haji di waktu yang khusus dan di tempat-tempat yang khusus, itu adalah ibadah haji. Ya, seperti yang sekarang dilakukan oleh sebagian saudara kita dan kita ada di sini ya. Ya tadi kita bilang di awal ya, harusnya sih, bukan harusnya, kita berharap hari-hari seperti ini antum dan saya jangan di sini. Kita ada di tanah haram untuk siap-siap datang ke Mina di tanggal 8. Berarti kita mungkin sekarang sedang tamattu, ada di Makkah, sebagian mungkin masih di Madinah. Ya. Kata beliau, tarwidun nafsi ala badlil majhudil mal. Melatih jiwa untuk tadi ya,
mengeluarkan berjihad dengan hartanya, karena haji butuh biaya. Makanya sekarang Ikhwan, hitungnya sangat mahal. Saudi saja, visa di Saudi untuk yang haji yang tahun ini sangat mahal. Makanya badal haji juga tahun ini sangat mahal. Apalagi orang yang hajinya bukan yang reguler, sangat mahal. Tapi ada sebuah tulisan dan ceramah, apakah orang yang berhaji itu kemahalan? Lalu coba kita lihat pahala salat satu kali di Masjidil Haram itu nilainya sangat amat besar. Jadi walaupun kita bayar 300 juta tidak mahal. Belum lagi wukuf di Arafah yang kalau dia mabrur dapat surga. Misalnya surga kita keluarkan uang 300 juta, maka 300 juta tidak mahal, sangat amat murah. Belum lagi seorang bisa berdoa di Multazam atau di Arafah, bisa juga dia menginap bermalam di Muzdalifah dan yang lain. Ya, ala kulli hal, kalau kita sudah berangkat atau bisa berhaji, ini luar biasa ya. Adapun wal badani fi taatillah, tadi harta dan juga amalan badan dalam mentaati Allah. Iya. Karena memang haji itu sekarang yang paling penting dalam hal haji, kata sebagian teman, kedua kaki katanya. Saya cuma setuju nggak setuju. Kenapa tuh bilang dua kaki paling? Iya, karena kemana-mana jalan. Ya, bukan hanya dua kaki saja yang penting, tapi badannya juga penting. Juga penting yang lain adalah visa. Ya. Sekarang visa nggak ada, nggak bisa berangkat. Dan juga ilmu dalam hal haji ini juga sangat penting. Wa min samarat, di antara buahnya adalah ini banyak ya, nggak disebutkan sebagainya, tapi intinya haji ini luar biasa ya, ibadah yang dia merupakan sanamil al-Islam, dan kalau kita sudah melakukan, insya Allah mudah-mudahan diterima dan itu hajinya mabrur. Bagi yang belum ya, kita berharap semoga Allah mudahkan. Dan yang sudah pun berusaha untuk mengulang, karena kalau kita lihat para sahabat hajinya juga banyak, ada yang 60 kali hajinya. Seperti Abdullah 60 kali hajinya. Ada yang 20. Jadi kalangan sahabat rata-rata lebih dari ya, kalau umurnya tadi ya, lebih dari 20 kali. Adapun Nabi dan beberapa orang yang meninggal, ya memang karena usia. Ya, sebagai penutup sekali, ini ada ayat yang dinukil oleh Syekh, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu faakhadnahum bima kanu yaksibun afamina ahlul qura yatihum ba'suna bayata wa hum naimun aw amina ahlul qura yatihum ba'suna dhuha wa hum yal'abun afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Sekiranya penduduk negeri ini mereka dalam keadaan beriman dan bertakwa, kami akan bukakan pintu langit dan akan diturunkan barakah. Walakin kadzabu, tapi kebanyakan mereka mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami azab mereka dengan apa yang mereka amalkan. Lalu Allah ingatkan juga, katanya afamin ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Penduduk negeri mana yang merasa aman dari azab Allah yang mungkin datang di waktu malam di saat mereka tidur? Karena ada azab Allah yang diturunkan di waktu malam. Seperti kaum Nabi Lut itu di waktu malam. Termasuk juga beberapa azab-azab yang diturunkan kepada umat terdahulu banyak di waktu malam. Aw amina ahlul qura yatihum ba'suna dhuha. Penduduk negeri mana yang merasa aman dari azab Allah yang mungkin datang di waktu siang, waktu duha, wahum yal'abun, ketika mereka bermain-main. Bukankah banyak juga azab Allah atau musibah yang datang di waktu duha? Itu tsunami, ada yang di waktu duha, ada juga azab yang di waktu duha, dan banyak lagi. Maka di ujungnya apa? Fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun. Sesungguhnya tidaklah merasa aman dari azab Allah kecuali mereka orang-orang yang rugi. Setiap orang yang mengatakan, bukankah kita sudah termasuk, masya Allah, orang-orang yang baik-baik? Kita ini kan sudah senior-senior misalnya, atau kita ini merupakan orang-orang pilihan. Terus gimana?
Tidak mungkin orang seperti saya kemudian Allah mengadab kita. Ini yang dimaksud tadi. Ikhwas sekalian, kita lebih layak untuk banyak istighfar kepada Allah, karena kalau dari ibadah kita ini sedikit ibadahnya, sudah begitu banyak riyanya, udah begitu banyak dosanya, sudah begitu ikhwan, di waktu yang sama kayaknya kita ini menganggap diri kita paling saleh. Ini masalahnya. Kita tidak tahu ibadah kita mana yang diterima Allah. Misalnya sholat ya. Apakah antum dan saya yakin sholat kita dilipat gandakan 27 derajat? Apakah pengajian kita ini yakin diterima Allah pahalanya? Apakah selama ini aktivitas kita di sekolahan ataupun di mana saja menjadi pahala yang nanti akan ada catatannya itu sebagai amal baik? Atau jangan-jangan hilang nilainya? Ini semua koreksian untuk saya dan antum, dan mudah-mudahan setiap kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada pertanyaan, apakah termasuk durhaka waktu orang tua sakit sebagai anak sudah berbuat dan menjaga ibu sesuai kemampuan, tapi karena melihat sakitnya yang kita tidak tega, dan di saat ya berdoa kita mohon diberi yang terbaik buat orang tua, ya dibolehkan doa, misalnya Allahumma inkana, katanya, wahai Allah, sekiranya tadi ya, misalnya ini lebih baik baginya maka matikan, sekiranya ini lebih baik baginya maka sehatkan lagi. Apakah ini dibolehkan? Yang asal ini mirip dengan doa orang yang sakit. Kalau dia sakitnya sangat parah misalnya, kecil kemungkinan ya untuk hidup. Seperti ada satu orang ya, dia ketabrak kereta, masih di pinggir kereta, masih ada kehidupan, kakinya sudah lepas, maksudnya berpisah dari badannya, dia belum meninggal. Yang ngelihat tidak tega. Atau seperti ada salah seorang ikhwan di bawah gedung di Palu ya, jadi itu gedung runtuhnya tidak ambles semua, tapi separuh gedung ini jadi miring. Masih ada seorang ikhwan di bawah situ kegencet sama gedung ini badannya, masih ada suara lirih, tolong. Kita juga nggak tega. Bagaimana caranya? Mau ditarik, mungkin badannya akan lepas dan putus. Tidak ada alat-alat berat. Makin lama makin lirih, terus hilang suaranya, ya kan? Maka di waktu itu mungkin wallahu alam kita boleh mendoakan, ya Allah, sekiranya kematian lebih bagi dia, buat dia meninggal. Tapi kalau sebatas orang tua yang sakit, maka kita cukup mendoakan la ba'sa tahur, tidak mengapa, insya Allah akan kembali sehat. Itu mungkin yang lebih baik. Jadi jangan juga di depannya kita katakan mudah-mudahan bapak cepat meninggal. Ini repot. Sebagaimana seorang ikhwan mentalkin orang yang lagi tidur ditalkin. Ini kan sampai bapaknya itu, saya lagi tidur ditalkin anak saya. Jadi dia salah mempraktekkan, dikiranya ayahnya sudah nazar. Kalau ayahnya itu sedang istirahat, memang diinfus. Cuman anaknya ini kan kata Ustaz, lakinu mautakum la ilaha illallah. Iya, tapi dia bukan sedang nazar, dia sedang istirahat. Salah mempraktekkan. Adapun kriteria apakah dia sudah sangat berat sehingga didoakan dengan doa tadi atau kurang lebih seperti itu, ini yang wallahu alam bagaimana ukurannya. Intinya sih kalau saya menyarankan tetap doanya yang baik-baik saja, walaupun dia sudah stadium 4 atau stadium 5 ada ya stadiumnya. Misalnya dia sudah kena kanker stadium 5, stadium 4 misalnya. Lalu 4 ya Pak ya. Habis 4 itu udah nggak ada lagi. Ya, misalnya kita tahu, jangan kita bilang di depannya ini stadium berapa? 4. Ya, katanya. Itu nggak boleh ya. Kalimat itu kan membuat si pasien jadinya, maksudnya gimana? Tak ada harapan bagi bapak. Ini nggak boleh. Jadi cukup dia berusaha untuk mendoakan dengan doa-doa yang baik. Ada pertanyaan, seorang berhaji berniat juga mengumrahkan saudaranya. Membadalkan umrah bagi seorang yang berhaji, aslinya dia
harusnya satu perjalanan ya. Sebagaimana kita umroh ingin membadalkan umroh buat orang lain, ya dia berniat dari miqat untuk badal umroh, bukan untuk dirinya. Misalnya, labbaika umratan li fulan bin fulan, itu badal umrah. Atau dia kasusnya dia misalnya datang ke Madinah, kemudian dari Madinah ke Makkah umrah untuk dirinya, kemudian dia kemana lagi, ke Madinah lagi, lalu balik lagi ke Makkah, tapi bukan dalam rangka hilah. Hilah itu bagaimana caranya saya keluar dari tanah haram lalu masuk lagi tadi ya. Jadi pendapat yang paling kuat, umrah itu untuk satu perjalanan. Adapun yang hari ini banyak berumrah kemudian umrah lagi dan seterusnya, ini wallahu taala a'lam. Dan ini yang laku ya. Kita sedang di tanah haram lalu kita keluar ke Tanim lalu balik lagi. Ini yang Syekh Utsaimin dan yang lain menyebutkan. Kenapa harus keluar ke tanah halal? Kenapa tidak maksimalkan? Ternyata ingin ambil miqat dan kemudian mengumrohkan yang lain. Kalau itu niatannya ikhlas karena Allah, mungkin lebih ringan urusannya. Tapi kalau itu membadalkan karena uang, misalnya seseorang dia umroh lalu dia telepon setelah umroh, Pak saya sudah umrohkan, ini rekening saya, silahkan ditahalul sendiri. Orangnya di Bandung. Saya pernah dengar itu, yang disuruh dicukur orangnya di Bandung. Kemudian besok dia umroh lagi. Lalu kebetulan nelponnya dekat kita juga, katanya, Pak saya sudah umrohkan baru saja, ini rekening saya dan sekarang dicukur supaya tahalul. Yang ini bukan di Bandung lagi, di kota yang lain. Ternyata dia setiap mengumrohkan dia dapat uang. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kita semua. Kalau ini tujuannya sama dengan orang membadalkan haji di bawah kertas. Ini juga kejadian ya. Di musim haji beberapa tahun yang lalu, di kertasnya ada 7 nama. Agak panjang kertasnya, bukan yang kayak gini. Maka dia sebutkan begitu dia mau mulai dari miqat, labbaika hajjan li fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, 7 orang, masya Allah. Dan dia yang badalkan sendirian. Dia mengira, wallahu alam, boleh seperti itu di paralel. Ya kan di paralel. Padahal tidak boleh, 1 jiwa untuk 1 jiwa. Kelebihannya kalau dia adalah anak yang haji, mudah-mudahan orang tuanya mendapatkan pahala haji. Karena kebaikan anak, kebaikan orang tua. Tapi kalau orang lain dibadalkan, harus 1 orang membadalkan 1 orang, bukan dia membadalkan beberapa orang. Maka kalau dia sampai pulang membadalkan 7 orang, sementara yang berhajikan sendirian, dia bertanggung jawab di akhirat kepada orang-orang yang menitipkan badal untuk dia. Gimana cara taubatnya? Kembalikan uangnya dan minta maaf. Aduh kalau nggak enak bagaimana? Ya resiko, ya kan? Jadi tidak cukup hanya dengan bertaubat. Yang ada pertanyaan, apabila dalam beramal diniatkan karena Allah, tapi karena suatu sebab niat berbelok karena makhluk, apakah amalan diterima? Kalau amalannya amalan yang mujazza, semoga Allah menerimanya. Ketika amalan berikutnya belok, misalnya sedekah kita jam 9 pagi ikhlas, lalu habis duhur sedekah lagi 10.000 lagi riya, maka sedekah yang pagi tidak akan tergeser pahalanya gara-gara sedekah yang siang. Tapi kalau amalan yang mutaratibah seperti sholat, rakaat pertama ikhlas, lalu datang calon mertuanya, jadinya bacaannya dipanjangkan. Rakaat kedua, rakaat ketiga ikhlas lagi, rakaat keempat riya. Nah ini yang jadi masalah, karena amalan bergantung di akhir. Kalau Syekh Utsaimin mengatakan bisa jadi orang ini mendapat pahala karena ikhlasnya dan mendapat dosa karena riyanya. Jadi dihitung mana yang lebih banyak. Bisa jadi seorang dari awal salat sampai akhir salat tak ada ikhlasnya, yang ada riya, maka dia salatnya sah tapi dia dapat dosa riya dari ujung sampai ujung. Kalau khusyuknya rakaat pertama ya kawan, waktu takbiratul ihram khusyuk dan ikhlas, habis itu datang riya, ketika salam ikhlas lagi, khusyuk lagi,
maka orang ini bisa jadi pahalanya bukan 27 atau 25 dalam riwayat Ibnu Umar, maka dia mungkin dapat 1 derajat salatnya, bisa jadi. Atau mungkin dapat sepotong, atau dapat hanya 2 atau 3. Allahu a'lam. Makanya begitu di akhirat, mana pahala salat saya? Ternyata selama ini salatnya tidak pernah khusyuk. Selama ini salatnya ternyata tadi. Mana pahala pekerjaan saya? Ternyata selama ini dia bekerja karena uang. Nilainya jadi nggak ada. Mana pahala ini dan itu misalnya. Nah, jadi nggak ada semua. Sementara pahala dan dosa memang gaib. Sekiranya pahala itu atau dosa itu ada bentuknya benjol di kepala, maka kita akan tahu ini orang benjolannya banyak, dosanya banyak hari ini. Tapi dosa dan pahala adalah gaib. Makanya intinya kalau kita lihat orang baik, doakan, mudah-mudahan kebaikan dia lahir dan batinnya. Dan jangan pernah suudzon pada orang lain. Kalau ada orang lain berbuat amalan, husnudzanlah, jangan suudzon duluan. Sampai saya pernah bilang ke seorang ikhwan, Ustaz, si fulan membonceng seorang akhwat. Saya bilang ke dia, itu mungkin adiknya. Kata ikhwan ini, Ustaz, demi Allah saya tahu dia nggak punya adik perempuan. Ya sudah, mungkin itu istrinya, antum nggak tahu dia nikah. Orang itu kalau ada apa-apa cerita sama saya, dia jelas belum nikah. Nah, taib. Ya sudah, kalau begitu mungkin itu ibunya. Ibunya itu tua mestinya, ini orang yang muda katanya. Baik, kalau gitu mungkin itu tetangganya yang kecelakaan, ditolong. Dia tidak luka-luka, Ustaz katanya. Aduh, mungkin saudara sepersusuan. Nah, dia diam. Iya ya, tapi kayaknya bukan katanya. Ya sudah, kalau gitu mungkin dia lupa, dikira nggak ada yang ikut bonceng di belakang, atau terpaksa orang ini darurat dan yang lain. Jadi kira-kira begitulah. Kalau kita lihat sesuatu, jangan suudzon dulu. Kalau melihat orang baik, doakan supaya kebaikan dia benar-benar kebaikan zahir dan batinnya. Sebagaimana kita mendoakan diri kita, juga kita doakan orang lain. Baik, ikhwan sekalian, naktafi bihadza al-qadar. Insyaallah kita lanjut di bab yang berikutnya di lain kesempatan. Semoga bermanfaat apa yang kita dengar, dan nasallahu taala taufik wa sadad. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.